Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Labidena, mahasiswa Teknik Elektro ITS angkatan 2018 dengan ERP 071118400047. Di sini kita akan menyelesaikan sebuah permasalahan aplikasi PLC pada transfer line dengan menggunakan metode Petrinet. Oke, jadi berikut merupakan soal transfer line, aplikasi PLC pada transfer line, di mana terdapat 3 buah motor dan 3 buah sensor. Jadi aplikasi PLC ini berfungsi untuk menjalankan dan menghentikan motor pada bagian ban konveyor, di mana ketika sensor mendeteksi adanya lempengan baja maka motor akan aktif, dan ketika sensor sudah tidak mendeteksi adanya lempengan baja maka timer akan aktif, dan nantinya ketika timer sudah selesai menghitung motor akan dimatikan. Jadi kita akan menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan metode Petrinet. Petrinet sendiri adalah sebuah pemodelan grafis yang dimana dia dapat digunakan untuk menjelaskan sebuah proses, di mana Petrinet ini adalah sebuah pemodelan grafis yang visual komunikatif sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh orang awam yang mungkin akan lebih sulit memahami ladder diagram daripada Petrinet itu sendiri. Jadi pada Petrinet terdapat komponen-komponen. Yang pertama adalah token, yaitu yang menunjukkan tempat yang sedang aktif dan digambarkan sebagai titik hitam pada sebuah place. Ini sendiri merupakan sebuah komponen yang menunjukkan state dari sistem tersebut. Lalu ada transisi yang menunjukkan peristiwa atau kondisi yang dapat terjadi dalam sistem, dan ada directed arc yang menunjukkan hubungan antara place dan transition. Petrinet sendiri dapat dikonversikan ke ladder diagram maupun sebaliknya. Berikut merupakan elemen-elemen dasar pada ladder diagram dan Petrinet. Jadi pada ladder diagram, push button, normally open dan normally close switch dapat dilambangkan dengan place, dan relay coil, timer, counter, dan solenoid dapat dilambangkan dengan transition. Sedangkan line pada ladder diagram dapat dilambangkan dengan arc. Pada Petrinet sendiri kita juga bisa memasukkan logika AND dan OR. Berikut merupakan logika AND pada Petrinet yang dapat dikonversikan ke ladder diagram sebagai berikut. Begitu juga logika OR yang dapat dikonversikan ke ladder diagram sebagai berikut. Dan ini merupakan model sekuen dari Petrinet yang dikonversikan ke ladder diagram sebagai berikut. Oke, jadi kita mulai menyelesaikan persoalan tersebut dengan metode Petrinet. Jadi yang pertama kita definisikan operasi yang terjadi. Pada sistem tersebut terdapat 3 motor dan 3 sensor, tapi pada saat ini saya akan meninjau atau mengevaluasi daripada satu switch dan satu motor. Jadi lempengan baja yang pertama adalah lempengan baja akan terdeteksi oleh proximity switch dan menjalankan motor. Lalu operasi yang kedua adalah ketika lempengan baja sudah tidak terdeteksi oleh proximity switch, maka timer akan aktif dan motor akan tetap berjalan. Ketika timer selesai menghitung, maka motor akan dimatikan. Lalu kita definisikan alamat input outputnya. Komponen inputnya kita punya proximity switch dengan alamat I00, dan komponen outputnya berupa motor dengan alamat 11. Lalu di sini saya juga menggunakan 2 relay dan 1 timer. Jadi untuk step pertama, aksinya adalah menjalankan motor, di mana syarat perlunya adalah limit switch I00 mendeteksi lempengan baja dan relay R2 dalam keadaan tidak aktif. Dan berikut diagram Petrinetnya. Jadi ketika limit switch ini atau proximity switch ini mendeteksi adanya lempengan baja, dan ketika R2 sedang dalam keadaan off, maka kedua syarat ini akan mengaktifkan relay 1 yang selanjutnya akan mengaktifkan motor atau menjalankan motor. Dan kita dapat konversikan ke ladder diagram sebagai berikut. Jadi ketika I00, maka I00 ini aktif, maka dia akan mengaktifkan relay, yang relay tadi akan mengaktifkan motor.
Dan satu hal lagi dari Petrinet dan ladder diagram adalah Petrinet dalam menjelaskan sebuah proses dia membutuhkan lebih sedikit komponen ketimbang ladder diagram, dan hal inilah yang membuat Petrinet lebih mudah dibaca dan lebih mudah dipahami oleh orang awam daripada ladder diagram itu sendiri. Oke, kita lanjutkan ke step 2. Step 2 adalah aksinya dalam mematikan motor. Syarat yang harus dipenuhi adalah limit switch in 00 sudah tidak lagi mendeteksi lempengan baja dan relay 1 atau motor dalam keadaan menyala atau aktif. Jadi ketika in 00 ini sudah tidak mendeteksi adanya lempengan baja dan relay 1 atau motor 1 masih menyala, mereka kedua syarat ini akan mengaktifkan timer, yang nantinya timer ini ketika sudah selesai menghitung akan mematikan atau mematikan motor O11 tadi. Jadi kalau kita konversikan ke ladder diagram akan seperti berikut. Oke. Lalu ladder diagram keseluruhan jika kita gabungkan maka akan jadi seperti ini. Dan saya akan simulasikan ladder diagram ini dengan aplikasi PLC Ladder Simulator. Karena fluid sim saya pada beberapa hari ini agak bermasalah, jadi saya menggunakan PLC Ladder Simulator. Oke, jadi kita play. Jadi ketika in 00 ini mendeteksi adanya suatu benda, maka bisa kita lihat motor akan menyala. Dan ketika dia sudah tidak lagi mendeteksi adanya benda, maka kita bisa lihat timer akan menyala dan motor akan mati. Jadi seperti itu. Kita juga bisa melihat sistem keseluruhannya. Kita juga bisa menggabungkan melihat sistem keseluruhannya, artinya yang kita lakukan tadi adalah mengevaluasi satu sistem. Pada saat ini kita akan mengevaluasi sistem keseluruhan, di mana pada gambar tersebut ada 3 motor dan 3 proximity switch. Yang pertama kita definisikan alamat input outputnya. Jadi komponen input seperti pada gambar terdapat 3 proximity switch yang kita berikan alamat in 00, 01 dan in 02. Kalau ada motor, komponen outputnya motor 1, 2, dan 3 yang kita beri alamat 000, 01 dan 002. Oke. Untuk diagram Petrinet untuk menjalankan motor 1, 2, dan 3 itu sama persis seperti diagram Petrinet pada untuk menjalankan motor. Jadi yang berubah hanyalah nama-nama komponen, seperti relay untuk motor 1 saya menggunakan relay 1 dan relay 2, untuk motor 2 relay 5 dan relay 6, motor 3 relay 3 dan relay 4. Jadi seperti itu. Dan sama halnya untuk diagram Petrinet untuk mematikan motor 1, 2, dan 3 sama seperti sebelumnya. Jadi sama seperti ini. Yang berbeda hanyalah timer yang digunakan. Jadi kita menggunakan timer 1, timer 2, dan timer 3 pada timer yang berbeda-beda serta namanya yang berbeda saja. Lalu untuk diagram ladder keseluruhannya seperti ini. Jadi untuk rung 1, rung 2, dan rung 3 adalah adalah rung yang digunakan untuk aktivasi relay yang nantinya akan digunakan untuk mengaktifasi motornya. Dan rung 4, 5, 6 merupakan rung yang digunakan untuk mengaktifkan timer bila mana proximity switch sudah tidak mendeteksi adanya lempengan baja. Dan rung 7, 8, 9 adalah aktivasi motor itu sendiri. Dan kita bisa simulasikan dengan aplikasi yang sama. Jadi kita stop. Kita bisa oke. Jadi berikut melakukan ladder diagram tadi. Kalau kita simulasikan maaf. Oke.
Jadi kalau kita simulasikan ketika pada sistem tersebut mendeteksi adanya lambangan baja pada proximity switch 1, maka motor 1 akan berjalan. Seiring berjalannya motor, lambangan baja akan berpindah dan terdeteksi oleh proximity switch 2, maka motor kedua akan bekerja, lalu sensor pada proximity switch 1 tidak akan mendeteksi adanya lambangan baja, maka dia akan mati. Saat dia mati, timer akan aktif, dan ketika timer sudah selesai menghitung, maka motor akan mati. Begitu pula seterusnya, ketika sensor proximity switch ketiga mendeteksi adanya lambangan baja, motor akan aktif, dan ketika proximity switch sensor yang kedua sudah tidak bisa mendeteksi adanya lambangan baja, timer akan aktif, dan setelah timer selesai menghitung, motor akan mati. Begitu juga hal yang terjadi pada yang ketiga bila dia sudah tidak mendeteksi adanya lambangan baja. Jadi mungkin seperti itu. Oke. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.